Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Khairul Huda selaku mata kuliah Industri Kreatif. Perkenalkan, nama saya Putri Nurul Hidayah dengan NIM 2005036011 kelas PPAS A3. Di sini saya ingin menyampaikan tentang materi evaluasi dan gelombang ekonomi kreatif. Di dalamnya terdapat pengertian ekonomi, yaitu ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Ada juga pengertian industri. Industri adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengelolaan hasil bumi dan distribusinya sebagai kegiatan utama. Ada juga pengertian kreatif. Kreatif adalah kemampuan menciptakan suatu yang baru, kemampuan menciptakan suatu yang abstrak menjadi konkret, kemampuan yang menciptakan suatu yang potensial menjadi aktual, kristalisasi, penalaran, percakapan, motivasi. Pengertian ekonomi kreatif dan mengapa ekonomi kreatif ada. Pengertian ekonomi kreatif itu ada 3 istilah. Yang pertama, ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi di mana input dan outputnya adalah gagasan. Yang kedua, ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambahan yang berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia atau orang kreatif dan berbasis ilmu pengetahuan termasuk warisan budaya dan teknologi. Yang ketiga, ekonomi kreatif adalah era baru ekonomi setelah ekonomi pertanian, ekonomi industri, dan ekonomi informasi yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam faktor ekonominya. Mengapa ekonomi ada? Yang pertama, dampak sosial. Yang kedua, kontribusi ekonomi. Yang ketiga, citra dan identitas bangsa. Yang keempat, inovasi dan kreativitas. Yang kelima, sumber daya terbarukan. Ekonomi era yang terdapat 4, yaitu ekonomi pertanian, ekonomi kreatif, ekonomi industri, ekonomi informasi. Pengertian ekonomi dan industri kreatif. Ekonomi industri memiliki cangkupan yang lebih luas dari industri kreatif. Ekonomi kreatif adalah penciptaan nilai tambahan atau ekonomi sosial, budaya, dan lingkungan. Industri kreatif yaitu penggerakan ekonomi kreatif. Di dalamnya ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Industri kreatif juga merupakan bagian atau subsistem dari ekonomi kreatif. Industri yang menghasilkan output dari pemanfaatan kreativitas, keahlian, dan bakat individu untuk menciptakan nilai tambahan, lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup. Perkembangan ekonomi di Indonesia ada 5. Yang pertama, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang makin intensif dan masif di semua kehidupan. Yang kedua, memacu percepatan proses globalisasi di bidang media, hiburan, finansial, transportasi, ekonomi, dan bisnis. Yang ketiga, interkoneksitas antar pelaku bisnis dan ekonomi membuat semakin aktif dan produktif. Yang keempat, perlunya membangun dan mengandalkan SDM yang kreatif dan inovatif. Yang kelima, ekonomi pengetahuan atau ekonomi kreatif. Di dalamnya juga terdapat evaluasi ekonomi kreatif. Itu adalah wujud dari upaya mencari pembangunan yang berkelanjutan melalui kreativitas
yang mana pembangunannya berkelanjutan adalah suatu iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. Pilar ekonomi kreatif yaitu ada 5: sumber daya kreatif atau sumber daya alam dan sumber daya budaya, yang kedua industri, yang ketiga pembiayaan, yang keempat teknologi dan infrastruktur, yang kelima pemasaran. Ada juga peluang industri kreatif. Ada 5, yaitu yang pertama perubahan perilaku pasar dan konsumen, yang kedua tumbuhnya era produksi non massal, yang ketiga porsi konsumsi produk dan jasa industri kreatif yang relatif besar, yang keempat porsi pasar dalam negeri yang besar, yang kelima keragaman sosio-kultural. Hambatan ekonomi kreatif di Indonesia ada 5 juga. Yang pertama, kuantitas dan kualitas sumber daya insani yang membutuhkan perbaikan dan pengembangan. Yang kedua, kurangnya penghargaan atau apresiasi terhadap insan kreatif Indonesia. Yang ketiga, masih lemahnya dukungan pembiayaan konvensional. Yang keempat, belum adanya sinergi antara pelaku ekonomi kreatif dengan dunia usaha. Yang kelima, masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi dan pasar dalam pengembangan di industri. Ada juga peluang ekonomi kreatif di Indonesia. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Yang kedua, pangsa pasar hasil industri kreatif baik lokal, nasional maupun global cenderung meningkat. Yang ketiga, ekspektasi konsumen terhadap produk industri kreatif semakin tinggi. Juga tantangan ekonomi kreatif di Indonesia. Yang pertama, kesiapan SDM kreatif di Indonesia. Yang kedua, lembaga pendidikan yang mampu menghasilkan insan kreatif Indonesia. Yang ketiga, keragaman sosial kultur Indonesia. Yang keempat, kesiapan perangkat negara untuk mendukung industri berbasis intelektual properti. Yang kelima, menghadapi perdagangan bebas. Yang keenam, lembaga keuangan bagi industri kreatif. Ada juga Badan Ekonomi Kreatif di Indonesia, yaitu lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintah di bidang pariwisata. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2015 tentang perubahan atas Perpres Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif. Tugas dan fungsi Badan Ekonomi Kreatif, yaitu saya akan menjelaskan tugas Badan Ekonomi Kreatif, yaitu membantu Presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengordinasikan dan mensinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif di 9 bidang ekonomi kreatif, yaitu di dalamnya aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio. Fungsi Badan Ekonomi Kreatif yang pertama, perencanaan dan pelaksanaan program ekonomi kreatif. Yang kedua, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program ekonomi kreatif. Yang ketiga, pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program ekonomi kreatif. Yang keempat, pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan ekonomi kreatif. Pembahasan yang kedua mengenai modal dasar dan aktor pergerakan ekonomi kreatif.
ada 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif. Yang pertama kreativitas, yang kedua inovasi, yang ketiga penemuan. Ada juga aktor pergerakan ekonomi kreatif. Terdapat 4 aktor utama yang diharapkan dapat menggerakkan lahirnya kreativitas, ide, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pembangunan ekonomi kreatif di Indonesia. Keempat aktor tersebut yaitu komunitas, intelektual, bisnis, dan pemerintah. Yaitu di dalamnya ada strategi penciptaan nilai. Pengertian penciptaan nilai sendiri adalah proses penciptaan nilai yang dilakukan perusahaan secara efisien untuk menghasilkan keuntungan, value, atau untuk selanjutnya disebut nilai, diciptakan melalui suatu kegiatan atau aktivitas, misalnya memotong pohon, kemudian menjadikan kayu, atau kreativitas, misalnya membuat sebuah logo atau menulis karya ilmiah. Penciptaan nilai itu sendiri adalah aktivitas inti perusahaan atau penciptaan nilai yang unggul akan membuka peluang untuk memperoleh keuntungan yang tinggi. Strategi penciptaan nilai itu ada 4. Nilai psikologis, yang kedua nilai ekonomis, yang ketiga nilai fungsional, yang keempat nilai kreativitas. Di dalamnya juga terdapat strategi rantai nilai. Pengertian itu rantai nilai itu sendiri adalah sekumpulan aktivitas bisnis di mana setiap tahap atau langkahnya akan menambah nilai atau memanfaatkan terdapat barang atau jasa yang diproduksi. Model rantai nilai dalam bisnis kali pertama diusulkan oleh Michael Porter lewat bukunya yang berjudul Competitive Advantage yang diterbitkan pada tahun 1985. Strategi rantai nilai. Perusahaan yang ingin menerapkan rantai nilai perlu menerapkan strategi. Strategi ini memiliki pengertian sebagai kumpulan tindakan yang berkoordinir dan terintegrasi untuk memperoleh keunggulan bersaing. Strategi dalam rantai nilai ada 3 jenis, yaitu strategi keunggulan bersaing, yang kedua strategi keunggulan biaya, yang ketiga strategi diferensiasi. Ada juga komponen inti dan pendukung ekonomi kreatif. Yang pertama komponen inti dan pendukung, yang kedua kelompok kreatif, yang ketiga tenaga kerja kreatif, yang keempat komunitas kreatif. Kreativitas dalam kinerja bisnis yaitu ada 5. Kreativitas dan inovasi dalam berbisnis, yang kedua tahap persiapan, yang ketiga tahap inkubasi, yang keempat tahap iluminasi, yang kelima tahap verifikasi. Yaitu materi yang ketiga keterkaitan industri kreatif. Karakteristik industri kreatif ada 4. Yang pertama, fluktuasi pertumbuhan nilai tambah terjadi hampir pada seluruh subsektor industri kreatif. Yang kedua, fluktuasi pertumbuhan nilai tambah tersebut diikuti oleh fluktuasi pertumbuhan jumlah perusahaan. Yang ketiga, fluktuasi pertumbuhan penyerapan tenaga kerja tinggi tetapi tidak setinggi fluktuasi pertumbuhan perusahaan. Yang keempat, memiliki tingkat teknologi dan produktivitas modal yang relatif konstan, artinya teknologi yang digunakan bukan teknologi tinggi dan bukan industri padat modal. Ada juga peran dan keunggulan industri kreatif. Yang pertama, munculnya bisnis startup. Yang kedua, percepatan inovasi. Yang ketiga, bisnis menjadi lebih kompetitif. Yaitu materi selanjutnya yaitu mengenai sumber daya ekonomi kreatif. Fungsi sumber daya ekonomi kreatif yang berbasis budaya lokal adalah menjaga dan mencegah adanya eksploitasi
manifestasi budaya itu sendiri, yang diharapkan dapat mewujudkan daya tahan yang diimplementasikan melalui pandangan hidup, pengetahuan, dan berbagai strategi kehidupan berupa aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal untuk menjawab berbagai masalah dalam memenuhi kebutuhan hidup sekaligus memelihara kebudayaannya. Industri dan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif memiliki cangkupan yang lebih luas dari industri kreatif. Industri kreatif berpenggerakkan ekonomi kreatif. Di dalamnya ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Ekonomi kreatif menciptakan nilai tambahan. Industri kreatif merupakan bagian atau subsistem dari ekonomi kreatif. Materi yaitu mengenai kondisi dan faktor pembentukan karakter kreatif dan inovasi. Pengertian kreatif adalah kemampuan dalam berpikir tingkat tinggi yang mengimplementasikan terjadinya ekskalasi dalam kemampuan berpikir yang ditandai oleh suksesi, diskontinuitas, diferensiasi, dan integrasi antara tahap perkembangan. Ada juga ciri-ciri kreativitas. Yang pertama, seorang yang memiliki pengetahuan yang besar. Yang kedua, seorang yang dapat mengatur waktu dan disiplin. Yang ketiga, seorang yang aktif bertanya. Yang keempat, seorang yang banyak mengeluarkan ide atau pendapatnya sendiri. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangannya kreativitas, yaitu perkembangan kreativitas dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari atau terdapat dari individu yang bersangkutan. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu yang bersangkutan. Sedangkan faktor-faktor yang dapat mendorong terwujudnya kreativitas individu diantaranya: yang pertama, dorongan dalam diri sendiri, meliputi yang pertama, keterbukaan terhadap pengalaman. Yang kedua, kemampuan untuk menilai situasi sesuai dengan patokan pribadi seseorang. Yang ketiga, kemampuan untuk bereksperimen atau bermain dengan konsep-konsep. Pengertian inovasi yaitu pengembangan dan implementasi sesuatu yang baru, sedangkan istilah berarti produk yang masih original tetapi lebih mengarah pada kebaruan. Arti kebaruan itu sendiri bahwa inovasi adalah mengkreasikan dan mengimplementasikan suatu yang telah ada menjadi satu kombinasi yang baru. Kebaruan sendiri terkait dengan dimensi ruang dan waktu. Perbedaan inovasi dan kreatif yaitu kreatif mengacu pada suatu hal yang bersifat imajinatif, sedangkan inovatif yaitu memperkenalkan suatu hal yang baru dan unik. Kreatif berarti menghasilkan ide-ide baru, sementara inovatif berarti mewujudkan ide-ide kreativitas tersebut. Selain itu, kreatif memiliki risiko, sedangkan inovasi tidak memiliki karena sifatnya hanya ide. Ada juga materi mengenai manajemen kreativitas serta mengelola ide dan gagasan. Manajemen kreativitas menyangkut pengetahuan tentang yang pertama, bagaimana menggali sifat-sifat yang tidak menyamai atau menandingi dari ide-ide. Yang kedua, bagaimana menyatakan hak kekayaan intelektual dan membuat ide-ide yang dimilikinya sebagai produk yang memiliki kebersamaan dua sisi, yaitu keputusan itu merupakan hal yang pokok dari proses manajemen.
Ada juga mengelola ide melalui menjadi peluang. Yang pertama, ide dapat digerakkan secara internal melalui perubahan cara-cara atau metode yang lebih baik untuk dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Yang kedua, ide dapat dihasilkan dalam bentuk produk dan jasa baru. Yang ketiga, ide dapat dihasilkan dalam bentuk modifikasi bagaimana pekerjaan dilakukan atau dimodifikasi cara melakukan suatu pekerjaan, yaitu mengembangkan ide dan gagasan. Yang pertama, membangun kreativitas diri. Hal ini bertujuan untuk mempertajam pemikiran yang juga meningkatkan kepekaan suatu pada diri kita. Yang kedua, melakukan brainstorming. Hal ini akan memudahkan kita untuk mendapatkan banyak gagasan dan mengembangkan gagasan tersebut dengan cepat melalui diskusi tim. Yang ketiga, belajar menjadi seorang inovator yang baik. Hal ini yang akan mendorong diri kita untuk mencari, menyesuaikan, dan mengimplementasi ide-ide baik yang baru maupun lama. Cara menciptakan peluang ada 3. Yang pertama, menciptakan visi serta misi ketika memulai bisnis. Yang kedua, melakukan riset pasar. Yang ketiga, menciptakan produk baru dan berbeda. Ada kaidah-kaidah meraih sukses. Yang pertama, ciptakan sendiri. Yang kedua, memasukkan prioritas pada ide-ide tapi bukan pada data. Yang ketiga, jadilah penggemar. Yang keempat, berbaik hatilah. Yang kelima, kagumi keberhasilan secara terbuka. Ada juga materi yang mengenai hak kekayaan intelektual atau disebut juga dengan haki, merupakan dari terjemahan intellectual property ring yang dikenal dalam keputusan hukum. Haki dalam kerangkaan umum pendataan bisa dikategorikan hak benda, dan hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 499 dan pasal 503 Undang-Undang Hukum Perdata atau KHUH yang di dalamnya mendefinisikan bahwa benda sebagai barang atau hak yang bisa dikuasai dengan hak milik. Konsep haki ada 2, hak memiliki hasil pemikiran, melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif. Yang kedua, hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik. Hal ini bersifat sementara. Misalnya, hak untuk mengumumkan, memperbanyak, menggunakan produk tertentu, ataupun hak menghasilkan produk tertentu. Yaitu ada juga unsur-unsur pelindungan haki. Yang pertama, subjek hukum yang terdiri dari pemilik atau pemihak, pemegang hak, aparat penegak hukum, penjabat pendaftaran haki, dan pelanggaran hukum. Yang kedua, objek yang dilindungi merupakan sebuah jenis haki yang diatur oleh undang-undang. Yang ketiga, pendaftaran pelindungan hanya merupakan unsur penting pada haki karena haki yang dilindungi terbatas pada haki yang sudah didaftarkan dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, kecuali jika undang-undang penentuan lain. Ada juga suatu pelanggaran bisa dikatakan pelanggaran pada haki. Yang pertama, perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman undang-undang terkait haki. Yang kedua, penggunaan haki tanpa izin atau lisensi dari pemilik atau pemegang hak. Yang ketiga, penggunaan haki melampaui batas-batas yang sudah diatur dalam undang-undang. Yang keempat, penggunaan haki melampaui jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang perjanjian tertulis atau lisensi. Ada juga macam-macam kekayaan intelektual.
berdasarkan konvensi internasional dan undang-undang. Hak digolongkan menjadi dua bidang, yaitu yang pertama hak kekayaan industri yang terdiri dari yang pertama paten, yang kedua merek, yang ketiga desain industri. Yaitu golongan yang kedua hak cipta. Ada juga materi mengenai kewirausahaan. Kewirausahaan itu orang yang mengambil resiko dan juga berani untuk memulai suatu hal yang baru atau inovasi. Wirausaha dapat dikatakan sebagai orang yang sedang berjuang untuk berdiri sendiri mengembangkan usahanya berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Kewirausahaan memiliki tugas yang sangat banyak, antara lain kepemimpinan organisatoris dan komersial, penyediaan modal, penerimaan dan penanganan tenaga kerja, pembelian, penjualan, dan pemasangan iklan. Faktor keberhasilan dan kegagalan. Faktor keberhasilan wirausaha yang pertama faktor peluang, yang kedua faktor SDM, yang ketiga faktor keuangan. Ada juga faktor-faktor selain tiga faktor yang disebutkan tadi, masih banyak. Faktor yang kedua yaitu faktor kegagalan wirausahaan. Ada juga yang pertama tidak kompeten dalam manajerial, yang kedua kurangnya pengalaman, yang ketiga tidak dapat mengendalikan keuangan. Ada juga banyak juga faktor kegagalan wirausaha. Ada juga materi mengenai dasar-dasar bisnis Islam. Pengertian bisnis dalam Islam dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah atau kuantitas kepemilikan hartanya atau barang atau jasa, termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya atau ada aturan halal dan haramnya. Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggung jawab untuk bekerja. Ada juga prinsip-prinsip bisnis dalam Islam. Yang pertama kesatuan, yang kedua keseimbangan, yang ketiga kehendak bebas, yang keempat tanggung jawab, yang kelima kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Ada juga materi mengenai etika dalam Islam. Pengertian etika dalam Islam adalah studi tentang seseorang atau organisasi melakukan sebuah usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Definisi lain, etika bisnis merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui apa yang benar dan apa yang salah, kemudian melakukan hal yang benar dengan produk dan layanan perusahaan dan dengan mereka yang berkepentingan dengan kebutuhan perusahaan. Pandangan Islam dan politik tentang etika bisnis. Yang pertama, dari sudut pandang Islam tentang etika bisnis. Dalam Islam, dasar hukum adalah hal penting karena memiliki tujuan menjadikan pedoman hidup manusia agar tidak menyalahi syariat Islam yang sudah tepat. Islam memperoleh bisnis dengan ketentuan tidak ada dalil yang melarangnya, karena jika dilihat bisnis sama dengan kegiatan muamalah baik dalam proses transaksinya maupun etika manfaat yang diperoleh. Yaitu yang kedua, pandangan politik tentang etika bisnis. Dalam etika berbisnis adalah menurut Ibnu Khalduni adalah politik membantu yang lemah, merangkul semua pihak, menjunjung tinggi hukum, mendengar aspirasi, mengentas para mustafin, berperang sangka baik, pemalu agama, menghindari tindakan makar, dan lain-lain. Adalah cermin etika politik yang semestinya. Ada juga tujuan umum studi etika berbisnis. Yang pertama, menetapkan kode etika
Islam yang mengatur, mengembangkan, dan memperkenal cara-cara bisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga merupakan simbol arahan untuk melindungi perusahaan dari resiko. Yang kedua, kode etika ini dapat menjadi landasan hukum untuk menentukan tanggung jawab perusahaan, terutama untuk dirinya sendiri, antara perusahaan dan masyarakat, dan terutama tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kode etik dapat membantu memecahkan banyak masalah yang muncul antara perusahaan dan masyarakat tempat mereka bekerja. Satu hal yang dapat membangun persaudaraan atau ukhuwah dan kerja sama antara semua. Ada juga materi mengenai manajemen dalam bisnis Islam. Pengertian manajemen dalam bisnis Islam adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan tahap-tahap manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan lain-lain berdasarkan ketentuan Islam, di mana seorang bisa melakukan manajemen dalam usahanya tanpa melanggar aturan Islam. Fungsi manajemen bisnis Islam: yang pertama, perencanaan; yang kedua, organisasi; yang ketiga, kepemimpinan; yang keempat, koordinasi; yang kelima, motivasi; yang keenam, menggerakkan; yang ketujuh, pengawasan. Landasan pokok manajemen bisnis Islam. Suatu manajemen bisnis akan berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan rencana apabila orang di dalam manajemen itu berlaku dan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan. Dalam menjalankan sebuah bisnis juga dibutuhkan akhlak yang baik, karena akhlak yang baik tersebut terdampak pada pekerjaan bisnis yang dijalankan. Akhlak yang baik menurut Islam mengandung 3 landasan pokok yang harus dimiliki dalam menjalankan manajemen bisnis Islam berdasarkan syariah. Yang pertama, akidah dan iman; yang kedua, syariah; yang ketiga, akhlak. Ada juga materi mengenai organisasi dalam bisnis Islam. Yang pertama, pengertian organisasi bisnis menurut Islam adalah keseluruhan koordinasi antar subsistem yang paling berhubungan dalam rangka mencapai tujuan usaha yang didasari aturan syariah. Ada juga tujuan organisasi berbisnis. Yang pertama, untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis; yang kedua, untuk menciptakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat; yang ketiga, untuk mencapai kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat; yang keempat, untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat; yang kelima, untuk menunjukkan eksistensi suatu perusahaan dalam jangka panjang; yang keenam, untuk menunjukkan prestis dan prestasi; yang ketujuh, untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Fungsi organisasi bisnis: yang pertama, fungsi produksi; yang kedua, fungsi distribusi; yang ketiga, fungsi penjualan; yang keempat, fungsi penyimpanan dan pemasaran. Tipe-tipe utama organisasi bisnis dalam ekonomi Islam: yang pertama, kepemilikan tunggal; yang ketiga, kemitraan atau syirkah; yang ketiga, mudharabah. Budaya organisasi yang Islami. Budaya organisasi yang Islami dibangun dari nilai-nilai atau pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad SAW. Pandangan Islam memberikan suatu kewajiban moral bagi setiap warga masyarakat muslim untuk berusaha semaksimal mungkin melaksanakan semua syariah atau aturan Islam di segala aspek kehidupan, termasuk dalam mencari pendapatan atau ekonomi. Ada juga materi mengenai marketing dalam Islam. Pengertian pemasaran Islam menurut Kertajaya: pemasaran Islam adalah strategi bisnis yang harus memayungi seluruh aktivitas dalam sebuah perusahaan, meliputi seluruh proses penciptaan, penawaran, pertukaran nilai dari seorang produsen atau satu perusahaan atau perorangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Etika pemasaran Islam: yang pertama, memiliki kepribadian spiritual; yang kedua, berlaku baik dan simpatik;
Yang ketiga, berlaku adil dalam bisnis. Yang keempat, bersikap melayani dan rendah hati. Yang kelima, menepati janji dan tidak curang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata atau penyampaian, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.